Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ewinika Apriadi, NIM 25020203770. Prodi Bisnis Digital, Manajemen Bisnis Digital, kelas F. Hai. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang perjalanan menulis seorang autor dari awal sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang penulis dan menghasilkan uang jajan sendiri. Sebelum itu, perkenalkan, nama aku Nike Dan aku Meli. yang akan menjadi narasumber kali ini. Langsung aja kita mulai ya. Iya. Jadi gimana sih awal cerita sampai akhirnya kamu menjadi seorang penulis dan menghasilkan uang jajan sendiri? Oke, jadi cerita awalnya itu berawal dari aku yang apa-apa itu biasanya aku catat di diary. Itu waktu SD. Terus habis itu singkat cerita waktu SMP kelas 3, waktu penilaian akhir guru bahasa Indonesia itu nyuruh semua muridnya untuk bikin satu cerpen. Nah, akhirnya aku ngerasa kayak wah, passion aku nih gitu. Jadi waktu itu juga lagi hype-hypenya Wattpad kan. Jadi aku mutusin habis aku bikin tugas penilaian akhir itu, aku mikir kenapa nggak aku coba publish aja ya ceritanya ke Wattpad. Kan siapa tahu ada yang baca tuh. Nah, akhirnya aku beneran nge-publish ceritanya dan ternyata udah ada yang baca sampai sekarang. Untuk sekarang nih, kamu lebih suka nulis genre apa? Kalau untuk genre dari awal sampai sekarang, favoritku itu tetap sad ending plus romance. Cuman romance-nya itu bukan romance yang dewasa, tapi lebih ke romance anak SMA gitu. Oke. Nah, kalau setiap nulis kan pasti ada tantangan ya. Jadi tantangan terberat kamu selama nulis ini apa ya? Kalau tantangan kayaknya ini bukan buat aku aja, tapi buat semua penulis. Pasti pernah ngerasain yang namanya ide itu tiba-tiba seret, terus habis itu tiba-tiba bingung lanjutinnya gimana ya. Tapi aku punya tips buat kalian yang lagi ngerasain itu, atau buat kalian yang baru mau terjun, kalian coba lakuin yang namanya brainstorming atau merefresh otak kalian dengan sekedar baca novel, denger lagu, nonton film, atau mungkin sekedar jalan-jalan biar otak kalian itu lebih plong dan nanti ide bakal ngalir lagi sendirinya. Gitu. Nah, kamu punya tips nggak sih, tips tersendiri buat mereka-mereka yang baru mau mulai menulis? Oke, kalau tips yang biasanya aku tekenin itu ada dua. Yang pertama itu jangan insecure, dan yang kedua itu jangan takut gagal. Kenapa nggak boleh insecure? Karena kalau misalnya kita insecure, kita bakal terus-terusan ngerasa rendah dan kita bakalan jauh ketinggalan sama orang-orang yang berani untuk maju dan berani untuk tampil. Jadi kalau misalnya kita insecure, kita tuh nggak bisa tahu lebih dalam gitu gimana sih sebenarnya dunia nulis itu, padahal dunia nulis itu seru gitu loh. Terus yang kedua, kenapa jangan takut gagal? Karena semua keberhasilan yang bakal kita raih itu pasti bakalan ngalamin yang namanya gagal dulu. Jadi selagi masih punya kesempatan untuk gagal, why not? Oke. Nah, kapan sih pertama kali kamu dapat uang jajan dari hasil nulis novel ini? Kalau uang jajan, kalau nggak salah kira-kira setahun abis aku menekuni dunia nulis. Dan itu aku dapat pertama kali karena aku pakai teknik nge-private beberapa chapter, dan chapter itu bisa dibuka atau dibaca sama pembaca aku kalau misalnya mereka itu beli koin. Nah, jadi dari koin-koin yang mereka beli itu aku dapat komisi, dan komisi pertama aku itu 500.000 guys, lumayan banget. Nah, kamu kan dari hasil nulis ini dapat 500.000 ya pertamanya. Uang dari hasil nulis itu biasanya kamu pakai untuk apa sih? Kalau untuk ditabung kan kayak apa ya, kayak nanggung gitu loh, karena itu kan menurutku masih sedikit ya. Jadi biasanya aku pakai untuk beli novel lagi sebagai referensi. Terus biasa aku pakai beli skincare, dan biasanya juga aku cuma pakai buat jajan ini sih. Selama kamu nulis ini, ada nggak sih momen lucu atau berkesan saat brand lain menghubungi kamu? Ada, waktu SMK kelas 1 itu aku lagi nge-publish satu cerita yang hype banget dan menurut aku peminatnya paling banyak. Nah, waktu itu ada salah satu DM yang masuk dari brand aksesoris gitu. Dia aksesoris kayaknya baru. Terus habis itu dia ngechat aku kayak gini, kamu kita kirimin aksesoris terbaru kita enggak gitu. Tapi dia tuh minta timbal balik berupa chapter yang
belum aku publish tuh biar dia jadi pembaca pertamanya gitu. Dan itu berlangsung 3 bulan guys, seru banget. Nah, kamu punya rencana apa ke depannya untuk karir? Kalau untuk karir menulis, mungkin aku bakalan coba update dari yang biasanya aku itu nulisnya genre sad romance. Aku bakal ganti ke horor karena menurut aku itu peminatnya banyak tapi author masih sedikit yang lirik gitu. Oke guys, sekian video ngobrol santai kita kali ini. Terima kasih banyak buat Meli karena udah meluangkan waktunya, karena udah mau berbagi cerita buat teman-teman yang lain. Semoga dengan ini bisa bikin teman-teman jadi tahu gimana sih dunia menulis itu ya. Iya, benar banget. Sebelum mengakhiri video, ada nggak sih pesan khusus untuk penonton yang lagi nonton video ini? Untuk pesannya buat siapapun kalian dan apapun passion kalian, kalian harus mencintai passion kalian terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kalian nggak cinta sama passion kalian, kalian bakal cepet jenuh dan kalian nanti belum dapat goals apa-apa, kalian malah udah nyerah duluan gitu loh. Jadi kalian harus mencintai passion kalian terlebih dahulu. Jadi sekian video ngobrol santai kita kali ini. Bye-bye. Bye.